Apa gunanya mata? Jika kita menilai orang hanya dengan telinga, jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu dengar, karena tidak semua yang kamu dengar adalah kebenaran. Menghakimi dari satu sisi hanya akan membuat kita terjebak dalam persepsi yang salah. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan pikiran yang terbuka, dan barulah kita bisa memahami kenyataan yang sebenarnya. Jangan menghakimi tanpa memahami, dan jangan biarkan asumsi membutakan hati dari kebenaran fakta yang tersembunyi. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kedalaman jiwa seseorang. Kebenaran seringkali terletak di antara kata-kata yang tak terucap. Ketika kamu mendengar, cobalah memahami. Ketika kamu melihat, cobalah merenungi. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan sebelum semua cerita terungkap. Dengarkan cerita dari dua sisi sebelum menentukan arah simpati, dan mata yang tajam tidak ada gunanya tanpa hati yang lapang. Jangan menutup telinga untuk kebenaran hanya karena hatimu sudah terlanjur percaya pada kebohongan. Ketika kamu mendengar sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya opini? Setiap orang memiliki cerita yang tidak kamu ketahui, jadi jangan terburu-buru menghakimi. Mata dan telinga adalah alat, tapi hati adalah jembatan menuju pengertian. Batin sering didatangi kondisi susah dan senang. Namun sifat alami dari batin bukanlah susah dan senang, melainkan hening dan damai. Jika kita perhatikan lebih dalam, susah dan senang hanyalah tamu yang datang dan pergi. Mereka muncul karena sebab, lalu lenyap ketika sebabnya tak ada lagi. Saat mendapat kabar baik, batin melonjak senang. Saat kehilangan sesuatu, batin menjadi sedih. Namun apakah batin kita berubah menjadi senang atau sedih secara permanen? Tidak. Ia hanya tersentuh, lalu kembali ke kondisi alaminya jika tidak diganggu terus-menerus oleh pikiran. Batin sejatinya seperti danau yang tenang. Ketika angin datang, air bergelombang. Tapi begitu angin reda, permukaan danau kembali jernih dan damai. Begitulah batin, ia bukan gelombang itu sendiri, tapi ruang hening tempat segala gelombang muncul dan menghilang. Kita sering terjebak dalam gelombang, lupa bahwa kita bukan gelombangnya, tapi danau itu sendiri. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada perasaan senang dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Keduanya tidak abadi. Jika kita bisa menyadari dan kembali pada keheningan batin, kita akan menemukan kedamaian yang tak bergantung pada keadaan luar. Karena sejatinya, damai itu bukan dicari, tapi disadari ia sudah ada di dalam, menunggu kita pulang.